saya mendapatkan telepon dari seorang Perdana Menteri. Beliau meminta betul Presiden Jokowi, tolong kirim yang namanya minyak goreng. Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik. Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka. Ya, kita lanjutkan. Bang Riza Ramli, kemudian apa yang bisa dipetik ya dari kejadian krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka dengan di Indonesia ini? Karena kalau kita dengar tadi Pak Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung gitu ya berbagai kebijakan, termasuk juga minyak goreng yang kemarin juga di Indonesia sempat lumayan heboh juga di masyarakat. Maria, tentu kita harus pelajari sedikit ekonomi Sri Lanka. Ekonominya ekonomi biasa-biasa aja, juga tidak terlalu berkembang, tetapi pemimpin-pemimpinnya sangat jor-joran dan ugal-ugalan untuk membangun proyek infrastruktur. Dibiayain oleh Cina. Misalnya sebagai hadiah kepada presidennya, di kampungnya dibikinlah airport gede. Di kampungnya Raja Paksa, begitu selesai nggak ada isinya. Ya, jadi ambisi untuk loncat dengan cepat, dengan bangun infrastruktur, dibiayain oleh Cina, dan akhirnya memang nggak mampu bayar lah, kolaps. Ya, yang kedua, KKN-nya memang ugal-ugalan. Besar. Ya, dan yang ketiga, sebetulnya di sektor pangan mereka agak lumayan, tapi juga belakangan bermasalah. Nah, untuk melihat apakah ada kemungkinan di Indonesia kecil atau besar, tentu kita harus analisa Indonesia hari ini secara ekonomi. Yang pertama, tentu Indonesia beruntung karena kita banyak komoditi lah. Komoditi tambang, sawit, dan sebagainya. Ya, tetapi semangat ugal-ugalan di dalam bidang infrastruktur, ya itu juga sama aja. Asal ngebangun, tanpa planning yang mateng, tanpa analisa terhadap kemampuan bayar, sehingga banyak akhirnya akan jadi masalah. Walaupun bisa diselamatkan sementara dengan menjual at loss, tapi semangat ugal-ugalan untuk bangun infrastruktur, termasuk ibu kota baru, itu pasti menimbulkan tekanan. Nah, yang kedua adalah hutang kita memang sudah sangat besar. Memang ada yang bandingkan dengan Amerika nggak ada apa-apa, dengan Jepang itu perbandingan super ngawur. Karena Amerika satu-satunya negara yang bisa nyetak dolar berapa aja. Boleh bantu jelasin Bang, ini porsi utang warisan SBY dengan Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Ya adalah nanti detail, tapi tentu Pak Jokowi jauh lebih besar lah. Poin saya adalah kalau Amerika dia bisa nyetak dolar berapa aja karena dia superpower. Begitu hegemoni sebagai superpowernya nggak ada ya dolar kolaps. Ya Jepang beda, sebagian besar utangnya dalam negeri. Yang kedua net export position Jepang, net aset dia yang menghasilkan devisa banyak sekali kalau kita negatif. Ya, nah konsekuensinya saja kita harus membayar untuk pokok 400 triliun tahun ini, untuk bunga 405 triliun. Total 805 triliun. Untuk bayar bunganya aja mesti minjam. Itu bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Tapi meskipun Bank Indonesia sudah menyebutkan bahwa utang luar negeri Indonesia masih dalam kategori yang sehat dan aman, Bang? Itu kan definisi mereka. Ya, tahun 97 saya dibantah-bantah sama Bank Indonesia, ingat kan Mas Hendrawan sama Pak teman kita Sudrajat, ya Indonesia aman begini begitu, nyatanya rontok analisa kita yang benar. Ya, nah apa dampaknya buat rakyat?
untuk membayar itu harus diterbitkan surat utang dengan yield 6,5%. Ya, akibatnya apa? Akibatnya uang yang berlebih disedot oleh negara. Yang punya uang, lembaga keuangan, naruh uang di Sun lebih aman. Karena naruh di bank kan bunganya hanya 2%, 3%. Belum lagi garantinya, kalau Sun kan digaranti 100%. Itulah yang menjelaskan kenapa pertambahan kredit tahun lalu minus 3%, bulan-bulan ini plus 3%. Ini sangat-sangat rendah sekali, harusnya 15-17%. Tapi kan pemerintah sudah menjelaskan, Bang Rizal Ramli, mampu untuk membayar utang-utang tersebut. Bahkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa rasio utang kita tidak lebih dari PDB, 40%. Gini deh, bandingin aja 97, 98. Omongannya sama, nggak mutunya gitu loh. Iya kan, Bank Dunia aja salah kok. World Bank aja salah kok. Nah, poin saya akibat likuiditas yang disedot ini, rakyat makin rontok daya belinya, nggak ada uang di pasar gitu loh. Nah, tetapi Indonesia sekali lagi beruntung karena ada commodity price boom. Terjadi upswing di dalam neraca perdagangan kita, current account, balance of payment. Tapi upswingnya itu kuartal kemarin udah paling tinggi, kuartal ini udah turun lagi, udah mau on the decline lagi. Iya kan? Nah, tetapi kesulitan yang dihadapin oleh rakyat kita itu sangat-sangat susah sekali hari ini. Jadi dengan melihat apakah ada kejadian politik di Indonesia, jangan hanya lihat data-data makro dan sektoral, karena kelihatannya nggak ada masalah di situ. Di lapangan ya? Nah, tapi apa yang terjadi di lapangan, di rakyat biasa, itu kok yang menentukan ketidakpuasan rakyat. Data makro mah yang ngerti kan cuma sedikit. Ya, kita gejala dasarnya itu KKN dan prioritas yang hilang. Ini saya mesti kritik sedikit Mas Hendrawan ini. Ya, partai berkuasa PDIP nggak berani ngerem gitu loh. Mas Hendrawan ini ekonom top loh. Boleh langsung ditanggapi Prof. Hendrawan? Harusnya, ya kan, stop dong yang nggak perlu, berikan dulu prioritas. Nanti kalau ada uang bangun lagi. Yang nggak perlu apa? Bang Rizal boleh disebutkan pembangunan yang tidak perlunya apa maksudnya? Yang nggak perlu termasuk ibu kota baru. Tunggu dulu aja, nanti kalau baik kita bangun lagi. Jangan semangat ugal-ugalan ini kemudian menuju ke jurang kalau kata Bang Rizal Ramli. Iya, jadi catatan-catatan kritis yang disampaikan Bung Rizal Ramli ini kami sampaikan juga. Tetapi kan tidak perlu kami berkoar-koar di luar karena begitu kami sudah membuat kesepakatan tentu tidak elok ya. Dari segi fatsun politik untuk menyampaikan, oh enggak kami tidak setuju. Artinya sepakat dengan artinya catatan-catatan itu sudah menjadi bagian dari mekanisme persidangan di DPR, bahkan menjadi catatan yang tidak terpisahkan ya dalam pembahasan-pembahasan atau kesimpulan-kesimpulan di komisi maupun di badan. Maria, saya mau lanjutkan sedikit. Ya. Memang Mas Hendrawan makin lama makin diplomatis. Kalau itu saya paham, ngerti lah. Yang saya mau lanjutkan Maria, Rusia ini ternyata jauh lebih canggih daripada banyak dugaan orang. Iya kan, orang pikir dia bakal susah menang di Ukraina, ternyata akan menang lah. Yang kedua, dia punya senjata dahsyat, yaitu komoditas pertanian dan energi. Dan dia belum pakai, baru akan dipakai menjelang musim dingin di Eropa. Ya, artinya dengan dia sendiri udah jual nih semua energi sama gasnya sama India, sama Jinping, Cina. Dia sendiri aman dari segi keuangan, boykot dari negara barat nyaris nggak ada impact-nya. Nah, tapi yang panik justru Eropa. Eropa kesulitan gas bahkan harus beli dari India. India dapat dari Rusia kita. Kalau betul-betul di stop sama Putin, Eropa ini kebanyakan pemimpin di negara Eropa bisa-bisa jatuh loh. Ya nggak kuat-kuat amat ini. Jadi Putin canggih sekali, timing dari keputusan untuk menghambat ekspor itu dia lakukan menjelang musim dingin. Dan dia belum perlu sampai level perang nuklir. Dua itu aja komoditi dan ini udah bikin banyak masalah.
Prof. Hendrawan, Hari ini boleh di dilanjutkan, Albania, Bang Rizal. ya kan, terjadi revolusi Iya, juga sama. Ya. Ya, makasih. Jadi kembali kepada topik kita malam hari ini tentang Sri Lanka. Kejadian yang dialami Sri Lanka ini bukan kejadian tiba-tiba, ujuk-ujuk. Ini prosesnya panjang, mengapa bisa sampai ke tadi nestapa yang sama-sama kita saksikan. Jadi tadi Bung Boni mengatakan ini negara penuh gejolak, betul. Perang saudara itu berlangsung selama 25 tahun. Ya, itu berakhir tahun 2009. Kemudian ketika mereka mengalami masa yang cukup stabil, andalan mereka kan salah satunya pariwisata. Terpukul dengan bom 21 April 2019. Saya ingat karena itu pas hari ulang tahun saya, 21 April. Jadi 3 mall dan 3 gereja kalau tidak salah. Korbannya lebih dari 250 orang, yang luka ratusan. Kemudian kebijakan ekonomi yang tidak konsisten. Bank sentral diputuskan untuk menjadi independen, tiba-tiba tahun 2019 dirubah lagi dan seterusnya. Ngawur, jadi kengawuran-kengawuran itu bertemu dengan pandemi dan krisis Rusia-Ukraina. Jadi tambah parah apa yang terjadi, apa yang kita lihat. Tetapi saya ingin bandingkan begini, supaya kita mempunyai perspektif yang lebih akurat. Sri Lanka itu luasnya hanya kurang lebih setengah Pulau Jawa. Pulau kecil ya. Kemudian penduduknya itu hanya 23 juta. Jadi artinya apa? Dalam kondisi pandemi dan krisis Rusia-Ukraina seperti ini, krisis disrupsi rantai pasok, daya tahan pasar domestiknya itu lemah, tidak seperti Indonesia. Jadi Sri Lanka itu mengalami 3 hal secara bersamaan. Yang pertama, dia terlambat dalam melakukan diversifikasi produk ekspor. Yang kedua, pasar domestiknya tidak kuat untuk menghadapi gejolak eksternal. Kemudian yang ketiga, rentan sekali eksternalitasnya. Jadi utang yang jatuh tempo demikian besar, ya, debt to GDP-nya begitu besar, sehingga begitu ada goncangan sedikit, ini seperti orang yang sudah, ya, air yang di hidung ini. Satu gelombang kecil saja sudah menenggelamkan Termasuk mereka. utang untuk membangun mega proyek infrastruktur Salah seperti satunya. pelabuhan Tapi, yang ada di Sri Lanka. Ini kan ironis. Oke. Siapa yang belajar teori ekonomi, tahun 50-an itu selalu memberi contoh Sri Lanka. Sri Lanka ini kebijakannya luar biasa. Mensubsidi susu untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Ya, sehingga hasilnya apa? 40 tahun kemudian profesor-profesor di banyak universitas terbaik di dunia berasal dari Sri Lanka. Kalau rebutan beasiswa di dunia, mahasiswa-mahasiswa dari Sri Lanka yang menang. Itu dari buah dari tadi, mensubsidi susu untuk ibu-ibu hamil. Tapi sekarang ya dikritik karena apa? Karena kebijakan yang terlalu populis ya, tadi infrastruktur yang ugal-ugalan, tentu korupsi ya. Tapi intinya yang ingin saya katakan ya, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, begitu tahun 98 manajemen keuangan kita itu relatif prudent ya. Atau kalau kita bisa mengatakan sangat prudent ya, karena kita sangat hati-hati. Bank Indonesia juga ikut intervensi dengan burden sharing misalnya dalam kasus yang kemarin. Ya, kemudian bahkan kita menerbitkan sejumlah perpres, perpu ya untuk mengantisipasi gejolak-gejolak lanjutannya. Jadi saya kira kekhawatiran Bung Rizal Ramli ya tentu catatan kritisnya harus kita terima, tetapi yang kita hadapi bukan sesuatu yang sesuram yang digambarkan. Artinya Indonesia tidak akan mungkin seperti Sri Lanka? Ya beda jauh lah. Tadi saya sebutkan kenapa saya tadi menyebut jumlah penduduk, ya kemudian diversifikasi beda produk jauh ekspor. katanya. Kita akan bahas dan lanjutkan usai jeda sesaat lagi untuk Anda pemirsa.